Assalamualaikum Bang Andi. Saya mau tanya nih, kita kan sedang belajar juga mengendalikan diri dan sambil mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi lingkungan sekitar kita masih menggunakan hawa nafsunya yang membuat kita kadang terpancing dalam emosi, terpancing dalam bentuk hawa nafsu juga. Kalau didiamkan menjadi-jadi, kalau dinasihati kadang melawan, membuat terpancing emosi dan segala macam apa yang berbentuk nafsu atau ego. Kalau orang masih bisa kita menghindar, tetapi kalau lingkungan yang kita datangin itu seperti orang tua, istri, atau saudara yang lain, bagaimanakah cara kita menyikapinya supaya kita terhindar dari hawa nafsu kita sendiri, tetapi pandangan kita yang tadi itu jelek di pandangan kita, ataupun cara dia menyampaikan ke kita itu seperti mengolok-olok apa yang kita kerjakan. Seperti itu Bang. Izin Bang, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Di malam ini kita bahas tentang nafsu atau ego yang terpancing ya. Jadi Bang, kita itu nggak bisa lari. Kita ini nggak bisa lari dari lingkungan yang selalu mengganggu, lingkungan yang mengecilkan, lingkungan yang selalu menjatuhkan, menghina, menjelek-jelekkan ya. Sebaik apapun kita, tetap ada orang yang gak suka. Sebagus apapun kita, sebaik apapun kita, semulia apapun kita, tetap ada orang yang gak suka. Tetap ada orang yang menjatuhkan, tetap ada orang yang menghina, tetap ada orang yang memandang rendah, macam-macam. Mungkin banyak kita yang menjadi terpancing ego kita, nafsu kita. Disitulah pentingnya kita melihat Allah di sebalik makhluk ya. Sebenarnya kalau kita mau lari ke hakikat, sebenarnya semuanya ada hikmah. Contoh ketika ada orang menghina, dasar lo miskin, kata-katain kita miskin. Kalau kita menyikapinya dengan kata miskin, pasti kita sakit hati. Tetapi kita harus bisa membaca, ibaratnya kita saring gitu. Ketika orang itu berkata, dasar lo miskin, kan masuk tuh ke kuping kita, didengar oleh telinga kita. Ketika didengar oleh telinga kata miskin, kita harus menangkap sebaliknya. Kita harus pandai istilahnya memoles ya. Jika aku dikatakan miskin, berarti itu pertanda aku harus kaya ya. Ketika kita bisa menyikapi seperti itu, kita menjadikan hinaan itu sebagai batu loncatan atau tenaga yang membuat kita melompat lebih tinggi. Karena orang kalau nggak dihina, nggak dilecehkan, nggak dikecilkan, orang tersebut kurang tenaganya ya. Jadi kalau sakit hati, boleh sakit hati, manusiawi kok. Kalau kita manusia ini kan punya hati, wajar manusiawi itu sakit hati. Boleh kita sakit hati, tetapi jadikan sakit hati kita itu sebagai kekuatan untuk lompat.
Contoh, dasar lu bau begitu. Ketika dibilang dasar lu bau, berarti apa maknanya? Berarti aku harus mandi. Jangan kita dengar, ingat-ingat, masukin dalam hati kita kata-kata bau, jangan. Oh, berarti aku harus mandi. Dasar lu dekil, berarti kita harus dandan. Ya, coba itu dijadikan. Makanya macam saya lah, saya pun jujur, banyak yang menghina, banyak yang mengecilkan, dan bukan orang lain, dari keluarga terdekat, bisa dari istri, bisa dari mertua, bisa dari saudara, macam-macam. Apa kata mereka? Dasar pemalas, dasar pengangguran. Tapi kalau kita pikirkan dan itu kita masukkan ke dalam hati kita, pasti sakit hati. Jadi gimana caranya biar kita itu membuktikan, jadikan itu sebuah tenaga pecutan untuk kita itu lari lebih kencang. Saya ketika dibilang dasar penganggur, pemalas, nggak mau kerja, di rumah asik main HP aja tiap hari, di rumah aja tiap hari. Orang nggak tahu saya itu nge-YouTube, orang nggak tahu saya jualan buku, ya kan? Jadi nggak perlu kita pusingkan. Tetap makan anak istri saya, tidak pernah saya minta kepada mereka, ya kan? Tetap saya punya tanggung jawab. Jadi gimana caranya? Ketika dikatakan pemalas, gak apa-apalah aku dilihat orang pemalas, tetapi aku gak seperti itu. Ngapain kita harus marah? Yang marah itu ketika memang benar malas. Ya, memang benar malas itu baru marah. Berarti salah kita. Sudah salah, marah. Jadi harus pandai kita menyikapi apa kata orang itu, kita buktikan bahwa kita nggak seperti itu. Jadi ketika istri bilang pemalas, dasar nggak mau kerja, begini segala macam lah, di situ sebenarnya itu ada peran Allah. Coba diingat-ingat, Allah menggerakkan makhluknya biar kita itu bergerak. Allah gerakkan makhluknya biar kita itu keluar dari zona nyaman. Makanya kita ditegur. Jadi yang negur itu Allah. Gak perlu marah, ya. Karena apa? Pernah saya dulu waktu mengamalkan zikir nafas, saya 2 tahun itu dalam kondisi mabuk. Dan di situ kerja saya asik zikir aja. Di situ istri berontak. Istilahnya ya nggak mau kerja, ya, gitulah kalau kita itu istilahnya gimana ya, nggak ada yang bimbing, kita sudah salah, kita sudah gila, tapi kita nggak paham kita itu sedang gila, nggak ada yang arahkan. Akhirnya apa? Cekcok terus tiap hari kan? Istri berontak, istri ngomel, sebenarnya yang ngomel itu Allah. Setelah saya sudah sadar, baru saya paham. Ternyata memang salah aku dulu. Wajarlah dia marah. Aku terlalu tenang, terlalu nyaman di zona tenang itu. Nah, itulah. Coba kita membaca Allah di sebalik makhluk. Sebenarnya itu sebagai teguran biar kita berubah. Allah yang tegur itu. Jadi macam Bang Riki, ya coba. Mungkin kita sudah berusaha, tapi kita belum bisa juga lepas dari kesulitan, ya. Sudah berbagai macam kita usaha, belum lepas juga. Berarti ya di situ Allah mengajarkan yang namanya sabar. Kita baca lagi, Allah nih ajarkan apa sih? Kok tiap hari egoku terus dicabar, nafsuku kok dipancing terus, kok membuat aku marah terus. Nah, itu sebenarnya Allah sedang memperkenalkan ego-ego kita.
Semakin kita nggak terima, semakin kita berlari, semakin kita menolak, itu semakin dikejar kita, semakin dihajar, dikikis, dibersihkan. Ya mungkin selama ini kita sombong, disitulah dijatuhkan kita, biar hancur kesombongan itu. Jadi sebenarnya semua itu tergantung kita, bagaimana kita dalam menyikapi, bagaimana dalam kita membaca. Seandainya kita betul-betul sudah masuk pada kesadaran jiwa, dan di situ ibarat kata digigit nyamuk ya nggak terasa lagi, nggak tahu lagi kita digigit nyamuk. Tapi kalau kita masih di wilayah jasad ini, ya itu yang cepat tersinggung. Gatel sedikit sudah risih kita, digigit nyamuk sedikit sudah gatel, ya, mau tepuk rasanya. Begitu juga dalam hidup. Bisa nggak kita tenang di dalam? Orang mau gimana ya terserah. Yang dia hina juga hanya pakaianku, bukan diriku. Diriku bukan yang nampaknya di dalam diri. Yang dia hina hanya di luar kok. Dan kita bisa melihat Allah. Ya Allah, istriku makin lama makin melawan. Ya Allah, kok harga diriku sebagai suami kok diinjak-injak. Nah, di situ Allah sedang mengajarkan yang namanya sabar itu. Tinggal kita minta aja kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini ujian darimu, kasih aku kekuatan biar aku bisa menghadapi ujian ini. Berikan aku kekuatan. Bukan lari, nggak bisa kita lari. Ya, dikejar terus kita kalau lari. Jadi gimana caranya bang? Hadapi, tapi minta kekuatan sama Allah. Nanti buktikan. Ya, jadikan itu sebagai kekuatan untuk melompat lebih tinggi. Ya, contoh kita udah bau nih, di sana lo bau, nggak usah dekat-dekat bau. Akhirnya kita ke sana dibilang orang bau, kita ke sini dibilang orang bau. Kemana-mana kita dibilang bau. Akhirnya apa? Mau nggak mau mandi gitu. Ternyata perintahnya mandi. Setelah mandi baru nyaman. Jadi begitu juga dalam hidup, ketika kita selalu dikecilkan, harus pandai menyikapi, buktikan ya. Dasar lo pengangguran, dasar lo pemalas, gak mau kerja segala macam. Buktikan sama mereka. Buktikan. Itu sebagai jadikan kekuatan. Kalau saya begitu. Akhirnya bingung orang itu kan, slow hidup kita. Santai aja kita di rumah. Gak ada dilihatnya kita kerja, gak ada dilihatnya kita sibuk kayak orang lain. Tapi hidup juga, makan juga anak istri kita, ya kan? Karena apa? Mereka nggak tahu. Bukan berarti aku nggak bekerja. Yang mereka lihat memang santai, tapi tetap kita bekerja. Ya, cuman kan caranya online. Nah, nggak tahu mereka. Saya buat buku, saya jualan buku, mereka nggak tahu. Biarlah, tuh apa kita kasih tahu? Biarlah mereka prasangka. Yang penting kita nggak terganggu, itu aja. Oke. Jadi wilayah ketuhanan ini yang paling sering dihajar itu ego. Jadi orang-orang yang baru mulai menapaki jalan ketuhanan, pasti yang pertama lawannya itu, sparring partnernya itu pasangan kita, baik istri, baik suami. Nah, itu sparring partner itu dikikis habis-habisan kita. Selagi kita berlari, kita nggak mau terima, diajar terus. Makanya kita harus lihat Allah. Makanya saya kalau istri saya udah marah tuh saya langsung lihat Allah. Bukan dia yang marah, Allah yang marah. Akhirnya apa? Diem lawak.
bilang apa lagi? Allah udah yang mana? Gak berdaya lah kita. Ya, tinggal minta aja kekuatan sama Allah. Mudah-mudahan enjoy lah hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.